pagi hari ini, yaitu melanjutkan pembahasan kitab Aqidah Minal Kitab wa Sunnah As-Sahihah. Dan kami berterima kasih kepada DKM Musola Al-Ikhlas dan Pondok Belajar Muhajir Asy-Syafi'i dan para donatur sekalian yang telah bahu-membahu untuk menyelenggarakan acara pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustadz Abu Uwais Abdurrahman yang akan menyampaikan materi pada pagi hari ini. Maka untuk menyingkat waktu, kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafiruna wal musyrikuna wal munafiqun. Tsumma salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin salawatu rabbi wa salamu alaihi wa li ahlihi wa li ashabihi wa liman sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan bahasan kajian kita pada pagi hari ini dalam kitab Khudh Aqidataka Minal Kitab wa Sunnah As-Sahihah. Sebelum kita masuk kepada pembahasan kitab ini, saya pernah membaca sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Al-Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Fa'aqbala salasatu nafarin. Kemudian lewatlah 3 orang, kata Abi Waqid Al-Laythi. Fa'aqbala ithnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari 3 ini 2 orang datang kepada majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dhahaba wahidun. Kemudian satunya lagi pergi meninggalkan majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amma ahaduhuma, adapun yang 2 mereka tadi ke majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya qara'a furjatan fil halaqah. Dia melihat satu posisi yang kosong di halaqah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia beranjak ke tempat yang kosong tersebut untuk mendekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajalasa wa ammal akharu fajalasa khalfahu. Adapun yang kedua, dia duduk di belakang. Mungkin karena tidak menemukan posisi yang kosong, namun nanti akan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi telah usai menyampaikan ilmu di majelis tersebut, kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat yang hadir waktu itu, Nabi mengatakan, ala
ukhbirukum 'anil nafaris tsalatsa. Maukah kalian aku ceritakan tentang 3 orang? Kata para sahabat, tentu mau. Karena mereka semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam mencari kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi pun menceritakan 3 orang ini. Nabi memulai dengan mengatakan amma ahaduhum, adapun salah seorang dari mereka fa'awa ila Allahi fa'awahu Allahu alaihi. Adapun yang pertama, ia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadir dan ikut bermajlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun mendekat kepadanya. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fastahyallahu minhu. Yang kedua, dia duduk di belakang ketika di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena rasa malu, maka Allah pun malu kepadanya. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amma tsalitsu fa'aradallahu anhu. Yang ketiga, yang tadi meninggalkan majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berpaling dari majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun berpaling darinya, waliyadzubillah. Maka kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk menuntut ilmu, bahkan bisa kita katakan ilmu itu yang datang ke sini, yang ingin dituntut. Kalau kita mau melihat sejarah para ulama ketika menuntut ilmu, subhanallah, kita tidak akan kuat jika kita berada di posisi mereka di zaman sekarang. Hanya mendengar satu hadis, hanya baru mendengar, dia persiapkan bekalnya untuk mencari hadis tersebut, dan itu hanya satu. Yang butuh perjalanan menempuh jarak selama 1 bulan, hanya ingin mendengar dan memastikan satu hadis saja. Ada di antara mereka melakukan perjalanan 1 bulan penuh, nyampai di sana gurunya meninggal dunia, tidak sempat menuntut ilmu. Di antara mereka ada yang menjual genteng mereka, baskom mereka untuk menuntut ilmu. Dan kita alhamdulillah, ilmu itu datang ke sini. Bersama-sama hadir di Mushola Al-Ikhlas untuk menuntut ilmu. Kita tidak butuh melakukan perjalanan 1 bulan. Kita tidak perlu menjual motor atau mobil untuk hadir di majelis ini. Maka ikhlaskan niat kita dalam hadir di majelis ilmu, dekat dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah dekat kepada kita. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk ke dalam pembahasan hadis ini. Pada pembahasan kita khudh aqidataka, dan kita telah sampai pada bab syurutu qabulil amal, syarat diterimanya amal. Pertanyaan yang ke-13, Syekh mengatakan, ma hiya syurutu qabulil amal? Apa syarat terimanya amalan? Makna dari diterimanya amalan atau syarat diterimanya amalan itu ada 2. Yang pertama, sahnya sebuah amalan atau sah sebagai amalan sehingga menggugurkan kewajiban kita, jika itu bentuknya perkara wajib, dengan memperhatikan sunnah, rukun, dan mujibatnya. Jika telah sesuai dengan syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau contohnya sholat, sudah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, maka sholat kita sah. Makna yang kedua,
diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang melakukan ibadah tersebut diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makna yang kedua ini tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama, kita mampu menebak jika sudah terpenuhi syarat-syaratnya, maka salatnya sah. Namun yang kedua, makna yang kedua, tidak ada yang mengetahui diterima atau tidak kecuali Allah. Sebagai contoh, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Ismail ketika mereka membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna. Ya Tuhan kami, ya Rabb kami, terimalah amalan dari kami. Kita perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau membangun Ka'bah dan itu bukan inisiatif beliau. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, murni perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau seorang nabi, ahli tauhid. Dan tentu kalau kita bandingkan keikhlasan beliau dengan keikhlasan manusia di zaman sekarang sungguh sangat berbeda. Namun beliau tetap meminta agar amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau setiap pagi hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang tidak tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan stempel surga oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, namun masih meminta agar amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian syarat diterimanya amalan yang dimaksud oleh penulis kutub ini yaitu masuk pada bagian atau makna yang pertama, yaitu seseorang bisa menilai sebuah ibadah yang dilakukan sah atau tidaknya. Dan sebagai contoh, tadi kita sudah berikan contohnya, ketika seseorang melakukan sholat, kemudian ia tidak memperhatikan sholatnya, tidak tumakninah, tidak tumakninah, atau ia mendahulukan sujud sebelum ruku. Nah, ini bisa kita nilai ibadahnya sah atau tidak. Dia sujud dulu baru dia ruku, maka sholatnya tidak sah. Bisa kita nilai. Atau dia sholat dalam kondisi belum bersuci, bisa kita nilai, oh dia tidak sah sholatnya. Nah, ini bagian yang pertama, dan ini yang dibahas oleh al-mu'allif, itu pengarang kitab ini. Maka ketika kita sampaikan, bertemu atau melihat seseorang melakukan sebuah ibadah, tadi contohnya sholat, dan kita lihat dia belum berwudu, dan kita tahu kita sama-sama belum berwudu. Atau ketika dia sholat, kemudian dia sujud, namun dahinya tidak menyentuh tempat sujud, dan kita katakan kepadanya, ya akhi, antum dari sujud tidak menyentuh ke lantai atau ke tempat sujud, salat antum tidak sah. Maka orang ini tidak bisa berdalil dengan mengatakan antum tidak tahu amalan saya diterima atau tidak. Tidak bisa berdalil. Karena perkara itu perkara ghaib, yang hanya mengetahui amalan seseorang diterima atau tidak hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita menilai zahirnya, kita menilai
dari sisi lainnya. Urusan diterima atau tidaknya diterima amalan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Beliau mengatakan di situ pertanyaan yang ke-13. Apa syarat diterimanya amal? Apa syarat diterimanya amal? Beliau mengatakan syurutu qabulil amali 'inda Allah tsalatsa. Syarat diterimanya amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 3. Beliau mengatakan yang pertama, al-imanu billahi wa tauhiduhu, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya, mengesakannya dalam hal ibadah. Mengesakannya dalam hal ibadah. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah, itu makna tauhid. Yang pertama al-iman billah, itu beriman kepada Allah dan mentauhidkannya. Dalilnya mana? Firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh Syekh di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula." Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka diberikan tempat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Apa itu? Jannatul firdausi nuzula, yaitu surga firdaus. Di awal Allah sebutkan sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ini yang pertama, yaitu al-iman, agar ibadah seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya syarat diterimanya amalan adalah iman, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 54. Kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perkara orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah." Apa yang mencegah infak-infak mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Illa annahum kafaru billah. Yang menyebabkan infak mereka tidak diterima oleh Allah karena mereka kufur, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahwasanya sebanyak apapun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah menginfakkan hartanya, hatta dia membangun masjid sebesar mungkin, namun selama dia kafir, infaknya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan dalam kitab tafsir beliau tentang tafsir ayat di atas, menyebutkan kenapa tidak diterima infak mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Tsumma akhbar Allah Subhanahu wa taala an sabab dzalika." Kemudian Allah menyebutkan sebab itu, kata Imam Ibnu Katsir, "Wa hum annahum la yutaqabbal minhum," yang menyebabkan tidak diterimanya infak mereka, "illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Kecuali mereka tidak beriman atau kufur kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad kafaru, kata beliau, mereka telah kafir. Kemudian beliau melanjutkan, al-a'malu innama tasihu bil iman. Sesungguhnya amalan-amalan hanya benar atau sahih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan iman. Harus mendasari ibadah yang kita lakukan atas dasar iman. Wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala. Belum menyebutkan sifat orang-orang munafik. Dan tidaklah mereka, itu orang-orang munafik, berdiri melaksanakan ibadah salat kecuali dalam kondisi terpaksa, agar dilihat orang alim, rajin ke masjid. Wal-iyadzu billah. Laisa lahum qasdun sahih. Mereka tidak memiliki tujuan yang benar, bukan karena Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan mereka, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan wala himmatan lahum bil amal, dan mereka tidak ada semangat sedikit pun dalam beramal saleh. Wa qad akhbara as-sadiq al-masduq, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan hal itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yamallu hatta tamallu. Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa annahu thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Dan Allah itu indah dan tidak akan menerima kecuali yang indah. Allah itu baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Makanya pernah kita sampaikan terkait harta. Nabi SAW menyebutkan, "Kullu lahmin nabata min suhtin an-naru aula bih." Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka tempat kembalinya adalah neraka. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang halal, tidak menerima kecuali yang baik. Para nabi dan rasul dan orang-orang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan makanannya yang halal lagi baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya terdalilnya kata beliau, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Para sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta wasiat, dan sahabat ini mengatakan, "La as'alu anhu ahadan ghairuka." Aku tidak akan bertanya lagi kepada selainmu ya Rasulullah. Berikan aku nasihat. Maka Nabi SAW memberikan nasihat ini, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah di atas iman. Jaga iman itu. Jangan biarkan ia tercampur, jangan biarkan ia tergores dengan hal-hal yang menghilangkan keimanan manusia. Kemudian syarat diterimanya amal yang kedua yaitu al-ikhlas, yaitu ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa al-'amalu lillahi min ghairi riya'in wala sum'atin. Ikhlas kata beliau adalah amalan karena dan untuk Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada unsur riya, tanpa ada unsur sum'ah. Riya dan sum'ah adalah ingin didengar atau ingin dilihat dan ingin didengar oleh manusia. Riya ingin dilihat, sum'ah ingin didengar. Sehingga ketika ia melakukan ibadah, ketika ia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala, seperti ada yang kurang ketika ia tidak menceritakan amal ibadah yang ia lakukan. Seperti ada yang kurang ketika ia tidak mendapatkan pujian dari manusia, waliyahumillah. Sebagai contoh, seseorang yang membaca Al-Quran, ketika ia membaca Al-Quran sendirian, dia membacanya dengan bacaan yang biasa. Namun ketika ada temannya datang, ketika ada ustadznya datang dan melihat ia langsung berubah bacaannya dengan indah. Maka hal ini ia ingin didengar sekaligus ingin dilihat, waliyahumillah. Maka perkara-perkara ini harus betul-betul dihindari, karena ini penyakit. Karena ini adalah penyakit yang sangat berbahaya, dan ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya aku tidak takut atas kefakiran kepada kalian, kata Nabi SAW. Namun yang aku takutkan ketika kalian mendapatkan penyakit yang sangat berbahaya, yaitu syirik kecil, kata Nabi SAW. Apa itu? Riya. Yaitu ingin dilihat oleh manusia. Dan bukan hanya ingin dipuji ketika beribadah. Orang-orang yang tertimpa dengan penyakit ini bahkan merasa tidak puas ketika tidak menceritakan kepada orang lain
apa yang telah dilakukan. Misalnya dia ketemu dengan temannya dan dia mengatakan, ya akhi, antum tadi mana tidak qiyamul lail. Antum tadi mana tidak qiyamul lail. Padahal ia pun sama tidak qiyamul lail. Saya bangun tengah malam, namun tidur lagi. Namun dia tidak ceritakan hal itu. Dia hanya mengatakan, antum tidak bangun qiyamul lail. Dan hal-hal ini harus kita hindari. Bagaimana ibadah kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini dalilnya dalil ikhlas, dan beliau bawakan dalam surat Al-Bayyinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Dan tidaklah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan sebuah ibadah kecuali ikhlas. Fa'budullaha mukhlishina lahud-din. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Yaitu ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu adalah urusan hati. Orang lain tidak mengetahui seseorang itu ikhlas atau tidak. Bahkan pelakunya saja tidak mengetahui apakah dia ikhlas atau tidak, karena ini urusan hati. Sehingga ketika kita katakan bahwa ikhlas adalah urusan hati, maka ikhlas itu tidak bisa terlihat. Apakah si fulan itu ikhlas atau tidak, atau apakah saya ikhlas atau tidak. Karena ini adalah urusan hati. Kemudian saking samarnya ketika seseorang terkena unsur riya, sum'ah, dan masuk ke dalamnya perkara ujub. Sekali lagi ikhwan, berkaitan terkait ikhlas ini, itu urusan hati dan tidak ada yang mengetahui. Yang kita katakan, hatta yang melakukan amalan tersebut tidak mengetahui apakah dia ikhlas atau tidak. Dan harus menghindari perkara-perkara yang membuat amalan kita rusak, yang mencederai keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seseorang tidak menceritakan amalannya atau tidak memperdengarkan apa yang ia lakukan dari amal saleh. Namun ia mengatakan kepada orang lain, kamu tadi malam tidak qiyamul lail. Dia membuka seuzon kepada orang lain, dan ini ujub, ini sangat berbahaya. Dan perkara ikhlas itu perkara yang sangat berat. Sehingga kita temukan banyak perkataan-perkataan para ulama yang mereka merasakan beratnya perkara ikhlas. Bahkan seorang sahabat yang mulia, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, Allahumma ja'al kulla amali khalisan liwajhika wa la taj'al li ghairika hawta. Beliau mengatakan, ya Allah, jadikanlah semua amalanku itu ikhlas, berharap wajahmu, dan jangan engkau jadikan amalan-amalanku tersebut tercampuri dengan setetes selainmu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia, masuk dalam barisan khulafaur rasyidin, meminta agar diikhlaskan ibadah yang dilakukan, meminta ikhlas. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya ikhlas itu perkara hati dan tidak ada yang mengetahui. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri juga pernah mengatakan, seorang tabi'in, beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati li'annaha tataqallab 'alayya. Tidak ada yang paling berat, yang paling susah aku obati selain niat, katanya. Selain niatku.
Makanya para ulama, terlebih para yang berkecimpung dalam ilmu hadis seperti Sunan Abi Dawud dan kitab-kitab para ulama yang lainnya, mereka memulai kitab mereka berkaitan dengan niat, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Sehingga dengan hadis ini mereka ingat harus mengikhlaskan niatnya dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara perkara yang menunjukkan beratnya perkara ikhlas apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, "Man kana zahiruhu arjah min batinihi khafa mizanuhu yaumal qiyamah." Barang siapa yang ia hanya memperhatikan zahirnya, ia memperindah dirinya, pakaiannya, namun dia tidak perhatikan batinnya, tidak perhatikan hatinya, tidak diperbaiki hatinya. Mungkin seseorang bisa dan mampu tampak seperti seorang alim, itu sangat mudah di zaman sekarang. Kita tinggal beli sorban, pakai jubah putih, antum berjalan, antum dianggap seorang dai, seorang ustaz, dianggap seorang yang baik, padahal hanya sekedar menggunakan jubah dan sorban, hanya memperhatikan luarnya saja. Namun ketika seseorang hanya fokus pada zahirnya, tidak memperhatikan hatinya, kata Ali bin Abi Thalib, khafa mizanhu yaumal qiyamah, maka akan ringan timbangannya nanti pada hari kiamat. Namun sebaliknya kata beliau, wa man kana batinuhu arjah min zahirihi, barang siapa dia lebih memperhatikan perkara hati, dia menjaga hatinya, berusaha untuk ikhlas dalam beribadah, tidak membicarakan orang lain, kemudian ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ali bin Abi Thalib, thaqula mizanhu yaumal qiyamah, maka timbangan kebaikannya akan berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ucapan Ali bin Abi Thalib ini memberikan isyarat kepada kita, perhatikan hati kita, perhatikan hati kita, agar jangan sampai di luar tampak baik, namun di dalamnya busuk, waliyadzubillah. Kemudian Ali bin Abi Thalib melanjutkan ucapan beliau dengan mengatakan, alladzi, amal saleh itu kata beliau, alladzi la turidu an yahmadaka alaihi ahadun illallah. Karena amal saleh itu kata Ali bin Abi Thalib adalah engkau beribadah tidak ingin dipuji oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala, itu berharap dan hanya menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini perlu kita perhatikan perkara-perkara yang kedua ini yang berkaitan dengan ikhlas, agar terhindar dari riya, terhindar dari sum'ah, bahkan ujub, merasa amalannya lebih baik daripada orang lain, merasa lebih mulia dibandingkan orang lain. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengajarkan kepada kita, ketika seorang bertemu dengan yang lebih kecil darinya, maka ucapkan kepada dirinya, sungguh anak kecil tersebut tidak banyak dosanya dibandingkan dengan saya. Saya lebih berdosa karena lebih dahulu hidup dibandingkan anak yang kecil atau yang di bawahnya. Ini Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita agar tawadhu, agar memperhatikan diri kita sendiri. Kemudian ketika bertemu dengan yang lebih besar, yang lebih tua, dia katakan kepada dirinya, sungguh amalku lebih sedikit dibandingkan dengan yang lebih tua. Karena ia lebih dahulu hidup dibandingkan dirinya yang masih kecil. Baik. Kemudian yang ketiga, di antara syarat diterimanya amalan, yaitu al-muwafaqatu lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu amalan yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita sepakat bahwasanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita sepakat bahwasanya tidak ada
tuntunan yang paling baik, yang paling indah, melainkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik. Dan konsekuensi dari ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, konsekuensinya apa? Al-ittiba, yaitu mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segala aspek kehidupan, terlebih lagi yang berkaitan dengan ibadah. Maka perhatikan sekarang, kita perhatikan sejauh mana ibadah kita sama dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah tata salat kita sudah sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi? Apakah ruku dan sujud kita sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini harus diperhatikan. Karena Nabi SAW mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Memberikan isyarat kepada kita tidak memiliki contoh. Kita tidak bisa salat kecuali kita mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana takbir beliau, bagaimana cara beliau ruku, apa yang beliau baca, dan semuanya telah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau membawakan dalil firman Allah Subhanahu Wa Taala, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Dan apa yang datang dibawa oleh Rasul, فَخُذُوهُ, maka ambillah, pegang. Dalam bahasa Arab dan pembahasan usul fikih, ketika para ulama membahas tentang perintah, mereka mengatakan al-amru lil wujub. Ketika ada perintah datang dari Allah, datang dari Rasulullah SAW, selama tidak ada faktor-faktor yang menyebabkan perintah itu berubah menjadi mubah atau sunnah, maka bil asli, pada asalnya perintah itu hukumnya wajib. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, wa ma atakumur rasul fakhudhu, apa yang datang dari Rasul maka ambil. Maka ambillah menggunakan sighah fi'il amr, itu perintah. Yang perintah itu menunjukkan itu wajib. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Dan ketahuilah bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW itu semuanya mendatangkan kemaslahan kepada kita ketika itu perintah. Ketika ada larangan itu pasti ada kemudaratan. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau ketika membuka Manzumah Al-Fiqhiyah, beliau mengatakan ad-dinu jaa bi sa'adatil bashar. Agama ini datang untuk membahagiakan manusia. Intifai anhu syarri wa dharar. Mencegah atau menyelamatkan manusia dari keburukan dan kemudaratan. Bagaimana perhatian agama Islam? Islam ini datang dengan kebaikan. Maka orang-orang di luar sana yang tidak menjadikan Islam, maka mereka tidak mengetahui apa itu Islam yang sebenarnya. Kemudian beliau membawakan dalil sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan amalan, melakukan ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, yang tidak ada tuntunannya dari Nabi, atau tidak ada perintah dari Allah, tidak ada syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika seseorang melakukan amalan tersebut yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran, yang tidak ada dasarnya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, maka ia tertolak. Ia tertolak. Maka perhatikan sekarang, sejauh mana kita memahami amal ibadah yang kita lakukan, sejauh mana kita mengilmui amalan-amalan yang kita lakukan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau membahas hadis ini,
hadis yang kelima dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, beliau menyebutkan dan mengatakan waliya'lam, kata maka hendaknya kita mengetahui annal mutaba'ah, bahwasanya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam la tatahaqqaqu illa idza kana al-amal muwafiqan lisyari'ati fi umuri sittati. Kata beliau, mutaba'ah itu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan terwujud kecuali dengan melakukan amalan yang telah disepakati oleh syariat, yang telah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala di umurin sittah, yaitu pada enam hal. Ini harus menjadi catatan kita. Yang pertama kata beliau, sababuhu, sebabnya. Yang kedua, jinsuhu, yaitu jenis ibadah itu. Yang ketiga, qadaruhu, yaitu takaran ibadah tersebut. Wa kaifiyatuhu, dan bagaimana tata cara ibadah tersebut. Wa zamanuhu, dan kapan waktunya kita melakukan ibadah. Wa makanuhu, dan tempatnya. Nanti beliau Syekh membawakan contohnya supaya lebih jelas. Yang pertama kata beliau, agar amalan itu muwafiqan li syariah, sesuai dengan syariat, kata beliau, harus diperhatikan sebabnya. Wa dzalika bi ayyaf'al al-insana ibadatan li sababin, yaitu seseorang melakukan ibadah harus tahu sebabnya. Kenapa dia melakukan ibadah ini? Beliau berikan contoh. Jangan sampai nanti kita melakukan ibadah dengan suatu sebab yang Allah tidak menjadikan sebab ini ibadah. Bisa dipahami? Baik, contohnya kata beliau, an yusalliya raka'ataini kullama dakhala baiti. Seseorang yang setiap kali masuk ke rumah dia salat 2 rakaat. Setiap kali masuk ke rumah dia salat 2 rakaat. Dan dia menjadikannya sunnah. Ia menjadikannya sunnah, maka hal ini tidak boleh. Dan perbuatan itu tidak diterima. Itu kan baik. Perhatikan, perkara yang baik belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita anggap baik belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, contohnya seseorang ketika masuk ke rumah, ingat ini dia masuk ke rumah. Kemudian dia salat 2 rakaat. Jadi setiap kali masuk ke rumah dia salat 2 rakaat. Dan dia menjadikan masuknya rumah itu sebagai sebab dia salat 2 rakaat. Dan sebab tersebut tidak pernah dijadikan sebab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Berbeda hal ini ketika antum atau kita masuk ke masjid. Ada salat tahiyatul masjid dan itu ada sebabnya. Nah, itu disebab ada sebabnya. Nah, ini yang dimaksud ketika seseorang beribadah dengan sebab yang tidak dijadikan sebab oleh Allah pada syariat, maka ia tidak diterima. Hanya mendapatkan capeknya saja. Baik. Ini yang pertama, itu sebabnya. Kemudian yang kedua, ayakun al-amal muwafiqan li syari'ati fil jinsi. Yaitu amal itu harus sesuai dengan syariat Allah dalam segi jenisnya. Boleh juga memberikan contoh. Misal dzalika, contohnya, lau anna ahadan doha bi farasi. Seseorang pada hari Idul Adha dia bukannya beli kambing, bukannya beli sapi atau unta, yang dia beli kuda untuk menyembelih di hari Idul Adha. Sedangkan jenis yang harus disembelih pada Idul Adha itu apa? Kalau nggak sapi, ya unta. Kalau nggak unta, kambing. Namun dia beli apa? Kuda. Jadi jenis yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai dengan jenisnya. Kira-kira kalau dia menyembelih karena Allah, namun dia sembelih itu kuda, diterima apa tidak? Tidak diterima. Tidak diterima. Namun jika dia menyembelih kuda itu dengan membaca bismillah, maka halal. Ya, bedakan halal dengan diterima. Ya halal sembelihan. Namun kalau dia gunakan untuk menyembelih kurban Idul Adha, maka tidak diterima dengan apa tadi, hisan, yaitu kuda. Ya.
Baik, ini dari segi jenisnya. Bisa dipahami yang kedua? Kemudian yang ketiga, ayyakunal amal muwafiqan li syariah fil qadari, yaitu hendaknya amal itu sesuai dengan takarannya. Apa contohnya? Rajulun tawaddu'a arba'a marrat ay ghasala kulli 'udwin arba'a marrat farrajih la tuqbal. Jadi seseorang berwudu 4 kali. Jadi cuci mukanya 4 kali, cuci tangannya 4 kali. Nah, kata beliau, yang keempat ini tidak diterima. Yang keempat ini tidak diterima. Yang 1, 2, 3 diterima. Basuhan yang pertama diterima, basuhan yang kedua diterima, basuhan ketiga diterima. Karena hadisnya menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tawaddu'a salasan. Ya, berwudu 3 kali, tidak ada 4 kali. Maka yang keempat ini tidak diterima. Dan takarannya hanya 3, bukan 4. Baik, jadi harus sesuai dengan takaran. Yang keempat, an yakuna al-amal muwafiqan li syariah fil kaifiyah, yaitu amalan yang kita lakukan harus sesuai dengan tata cara yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, law anna rajulan shalla wa sajada qabla an yarka. Seseorang sholat namun dia sujud sebelum dia ruku. Kira-kira diterima apa enggak? Bahkan bisa batal salatnya. Bisa tidak sah salatnya. Dia sengaja mendahulukan sujud, kemudian ruku. Dia beranggapan sujud itu lebih mulia daripada ruku. Udah ruku itu aja. Bisa dipahami? Nah, ini dari segi kaifiyah. Dari segi tata cara. Jadi dia sujud dulu baru dia ruku. Makanya tidak benar. Ini mardud. Ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, an yakuna al-amal muwafiqan lisyari'ah fi zaman. Waktunya. Itu harus sesuai dengan waktu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya mana? Memberikan contoh di sini. Kalau sholat salata qabla dukhuli waqtiha. Dia sholat sebelum waktu sholat. Dia sholat zuhur. Contoh zuhur jam 11, dia sholatnya jam 10:30. Sholat apa tadi? Sholat zuhur. Padahal belum masuk waktu zuhur. Maka ini tidak diterima. Tidak diterima. Bisa dipahami? Baik. Kemudian yang terakhir, yang keenam, an yakuna al-amal muwafiqan lisyari'ati fil makan. Yaitu amalan yang kita lakukan itu harus sesuai dengan syariat Allah dari segi tempatnya. Dari segi tempatnya. Contohnya apa? Kalau anna ahadan i'takafa fi ghairil masajid bi an yakuna qad i'takafa fil madrasah aw fil bait. Seseorang yang seharusnya i'tikafnya di masjid. I'tikaf di mana? Di masjid. Saya i'tikaf di rumah, sah secara bahasa. Secara bahasa i'tikaf itu berdiam diri. Antum berdiam diri di rumah ya sah i'tikaf secara bahasa. Namun tidak sah sesuai dengan istilah syar'i. Karena i'tikaf itu harus di masjid. Terkadang anak-anak kita diajarkan di SD. Kita disuruh diam di madrasah, mau i'tikaf di madrasah. Nah, itu terjadi di zaman kita sekarang. Dan itu tidak sah. Maka ini harus menjadi perhatian kita. Bahwasanya ketika kita membahas tentang taat kepada atau mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, harus perhatikan 6 hal ini. Dan 6 hal ini adalah kunci. 6 hal ini adalah kunci. Apakah ibadah yang kita lakukan sudah sesuai syariat atau tidak? Apakah ibadah yang kita lakukan ada bukti atau dalilnya atau tidak? Ya, jadi bagaimana ibadah? Kita harus pahami ibadah yang kita lakukan sebabnya apa, bentuknya apa, kemudian takarannya bagaimana, bagaimana kaifiyahnya, tata caranya, kemudian kapan dilakukan ibadah tersebut dan di mana tempatnya. Karena ada beberapa ibadah bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Apa contohnya? Berzikir. Berzikir itu ibadah yang sangat agung dan bisa Anda melakukan kapan saja dan di mana saja. Tentu di sini ketika ada kalimat di mana saja, itu di tempat-tempat yang baik, bukan tempat-tempat yang kotor misalnya gitu. Ya. Nah, jadi 6 hal ini harus menjadi catatan kita.
ketika kita beribadah dan beramal, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah kita ini sudah ada sebabnya apa? Kenapa saya lakukan ibadah ini? Kemudian bentuknya kayak gimana, takarannya, kaifiahnya bagaimana, ya, tempat dan waktunya. Dan ini 3 syarat diterimanya ibadah atau amalan yang disebutkan oleh Syekh. Sekali lagi ya ikhwan, yang dimaksud Syekh di sini yaitu makna diterimanya ibadah itu masuk ke dalam kategori yang pertama, yaitu seseorang mampu menilai ibadah seorang itu sah atau tidak. Namun tidak ada yang mampu menilai diterima amalannya atau tidak. Maka tugas kita yaitu hanya berharap agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada seseorang yang mengatakan ana sudah ikhlas, itu menunjukkan dia belum ikhlas. Ya. Ana sudah berusaha, ana padahal ikhlas ngasih dia. Itu menunjukkan dia tidak ikhlas. Baik. Inilah kesimpulannya bahwasanya syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu yang pertama iman. Yaitu kita harus mendasari ibadah yang kita lakukan dengan iman. Kemudian yang kedua harus ikhlas, yaitu harus ikhlas. Dan yang ketiga harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diajarkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Fudail bin Iyad rahimahullah taala pernah mengatakan ketika beliau menafsirkan, ini pernah saya sampaikan di sini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan kami menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Perhatikan, bukan yang paling banyak, tapi yang paling baik amalannya. Kata beliau, Fudail bin Iyad mengatakan, orang yang baik amalannya adalah akhlasuhu wa aswabu. Yang paling ikhlas dalam beribadah kepada Allah dan paling benar apa yang ia lakukan. Kemudian beliau jelaskan, apa itu ikhlas? Maka lillahi ta'ala. Ibadah yang dilakukan karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak menginginkan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Kemudian apa itu shawab, apa itu benar? Maka amalan yang dilakukan tersebut sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena dua ini kata beliau rukun atau syarat diterimanya ibadah. Namun di sini disebutkan 3. Yang pertama iman dengan dalil-dalilnya, kemudian yang kedua ikhlas dalam beribadah, yang ketiga sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus aplikasikan ayat yang sering kita dengar bahwasanya Nabi adalah tuntunan kita dan konsekuensi dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah yaitu mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Semoga apa yang tersampaikan pada pagi hari ini bisa menjadi bekal dan bisa menjadi introspeksi diri kita. Sejauh mana kita berusaha ikhlas kepada Allah, sejauh mana kita memupuk iman kita dengan belajar dan menuntut ilmu, dan bagaimana mutabaah kita, bagaimana kita mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam al-ibadah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Demikian insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang syirik akbar, yaitu kesyirikan dan beliau buka dengan asyirkul akbar, syirik yang paling besar insyaallah. Dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada pertanyaan satu atau dua pertanyaan, terkait dengan takaran dari contohnya zakat ya. Zakat. Itu kan ada takarannya. Iya betul. Nah, jika kita meron atas misalnya, melebihkan gitu ya. Karena itu apakah melebihkan itu tidak diangkat istimewa atau menjadi bagian dari kalau bagian dari zakat tidak, karena sudah ada takarannya. Namun terkadang kita ada kekhawatiran mungkin ini kurang takarannya sehingga dilebihkan. Jika lebihnya itu maka itu akan menjadi infak atau hadiah. Ya, jadi tidak masalah. Ya. Makanya karena kita perbedaan takaran di zaman Nabi dengan sekarang ini kayaknya sulit untuk dipaskan, ditepatkan. Kalau itu mengatakan sekian mud. Nah, mud itu berapa kilo misalnya? Maka itu maka ya lebih ahsan dilebihkan. Melebihkannya dengan terlalu banyak. Melebihkannya dengan terlalu banyak. Karena supaya menghilangkan was-was dan kekhawatiran kita takutnya kurang. Itu
Malah itu lebih baik ya, lebih baik. Karena kita tidak tahu takaran di zaman sekarang berbeda dengan takaran di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada yang membawakan sekian maut misalnya, menurut itu tidak bisa memastikan ini sesuai dengan apa di zaman Nabi. Maka lebihnya itu tetap dianggap ibadah yang tidak masuk dalam zakat, ya, itu hadiah atau infak. Allah Taala. Tidak ada pertanyaan. Jadi dalam salah satu contohnya Ustaz menyampaikan bahwa contoh ya sholat itu bisa tidak diterima kalau dahinya tidak nempel gitu. Itu batasan dahi itu dari yang mana, dan apabila kita kadang pakai peci itu posisi yang pasnya gimana? Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis ketika sujud itu harus 7 faktor yang menyentuh, ya. Di antara tadi dahi, kemudian tangan kita, lutut dan kaki, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama kaki ya, 7 jadinya. Jadi kaki kiri kanan, ini lutut sama kaki kita, itu 6 sama dahinya. Nah, dahinya ini semuanya, ya, semuanya dari ini ke sini. Adapun terkait kadang peci ini kan peci menghalangi, ya, sarung pun menghalangi kaki kita. Maksudnya ada tidak langsung menyentuh, ya. Ada orang biasanya karena tidak mau pakai peci, bahkan dia pegangnya belakang-belakang, ya, supaya jidat ini nyentuh, ya. Namun yang harus dipastikan adalah bagaimana semuanya ini nyentuh. Jadi hidungnya harus nyentuh, ini harus, ya. Kalau batasannya dia mungkin di sini ya, jabah, ya, wajah, ya, jabah itu ini, jadi harus tentu ini, ya. Jangan sampai kalau kita maksa dia sampai sini tidak kena nanti, ya. Namun dan Islam tidak memberatkan. Ad-dinu yusr, kata Nabi SAW. Agama itu mudah. Jangan sampai kita beratkan. Ketika kita mampu sujud dan semuanya bisa nyentuh hidungnya, nyentuh. Karena dikhawatirkan kalau kita paksa ini nyentuh, ya, terlalu ke bawah jadinya dia hidung tidak nyentuh. Namun bagaimana semuanya nyentuh? Jadi ini kena dan hidung pun kena, ya. Dan banyak kita temukan kadang, terutama anak-anak ya, mungkin karena mereka belum mempelajari. Namun kadang saya temukan juga orang-orang tua, orang dewasa tidak paham bagaimana batasan rukuk, sujud, mana yang harus nyentuh, mana yang harus nyentuh. Bahkan ada dalam sebuah hadis yang sahih, seseorang tidak diterima ibadah sholatnya selama 40 tahun. Disebabkan karena apa? Karena tidak tumanina. Karena tidak tumanina, tidak tenang dalam sholat. Tidak tenang dalam sholat, dan masuk ke dalamnya juga ketika dia sholat tidak menyentuhkan semua anggota badan yang telah ditentukan oleh syariat Islam, ya. Jadi dia hidungnya tidak nyentuh, itu bisa tidak diterima, ya, bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini harus diperhatikan, ya, terutama berkaitan dengan tumanina dalam sholat. Karena hadis itu menyebutkan seseorang sholat, waktu itu Nabi SAW melihat seseorang sholat tergesa-gesa, dia cepat-cepat sholat. Karena mungkin ada urusan dan segala macam. Kemudian Nabi menegur, Nabi menceritakan kepada para sahabat, orang tersebut tidak diterima sholatnya selama 40 tahun. Subhanallah, kita belum tentu usia kita sampai 40 tahun, ya kan? Itu tidak diterima sholat kita selama 40 tahun. Dan mungkin waktu kita dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika usia 12 tahun, ya. Makanya diperhatikan terutama terkait dengan tumanina, kekhusyuan dalam salat. Jangan sampai kita sudah sekian usia kita sampai 60, 50, namun semuanya tidak diterima salat kita karena kita salatnya tergesa-gesa dari awal sampai akhir. Nah, tadi diperhatikan. Allah Taala alam wa misalnya tertutupi dengan misalnya, walaupun hidung tidak tapi tertutupi pada akan tidak cukup. Kadang-kadang orang berlebihan, ya. Orang itu berlebihan, ya. Jangan tertutup nggak apa-apa, ya. Ini nggak masalah sebenarnya. Tapi ya kalau sampai sini ya, kalau bisa dibuka sedikit ya. Tapi kalau ada orang berlebihan sampai sini, makanya tidak mau pakai peci sebagian orang, ya.
Karena semuanya ini ketutup. Kalau antum pakai jaket sholat ini kan ketutup. Ini ketutup. Iya. Jadi tidak bisa dijadikan dalil ya. Maksudnya ini harus buat. Udah agama ini mudah, jangan dipermalukan. Ya. Kalau tutup sama rambut kan? Sama apa bedanya rambut dengan peci? Ya, maka rambut kan bagian dari kepala. Kalau peci ini bukan, ini di luar anggota badan ini. Nah, saya lihat rambut di gini ya, itu ketemukan. Itu ketemukan. Mungkin karena dia terganggu ketika sujud ya. Dan tidak tahu itu hal tersebut. Maka lebih baik ya itu diikat atau dipakai peci. Enak salatnya. Tidak terganggu. Itu yang membuat jadi tidak khusyuk salat jadinya. Yang sebenarnya khusyuk jadi tidak khusyuk. Banyak dari sini kita paham kita masih banyak ilmu yang belum diketahui. Ya, subhanallah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita, yang tadi saya buka dengan ini ilmu yang datang ke sini. Namun kita kok masih berat hadir di majelis ilmu. Saya datang dari Ciputat. Saya harus ngebut tadi. Iya, sahih. Saya harus ngebut tadi. Karena saya kira telat. Nah, kita mulai jam 5. Ternyata selalu lebih 10 menit. Gitu. Jadi, para ulama pernah mengatakan, ilmu itu yukta waliyati. Ilmu itu didatangkan. Nah ini DKM punya usulan didatangkan ilmu ke sini, ya. Ada kajian. Ini kesempatan kita untuk belajar. Sampai kapan kita meninggalkan ilmu? Sekian tahun kita tersibukkan dengan dunia. Sekian tahun kita disibukkan dengan perkara-perkara yang mungkin belum tentu mampu mendidik kita nanti di akhirat. Nah, ketika kita ada ketika ada kesempatan duduk di majelis ilmu, karena kita tidak tahu duduknya kita hanya sejam bisa menjadi hujah di sisi Allah, kita pernah dapat ilmu. Kita nanti ada alasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, saya pernah dapat ilmu. Tentu dengan praktekkan keikhlasan kita dalam di majelis ilmu. Sekali lagi, kesempatan yang Allah berikan jangan disia-siakan, dan tidak ada yang mengetahui kapan ia meninggal, di mana ia meninggal, dalam kondisi apa ia meninggal. Dan di majelis ilmu lah disebutkan nasihat-nasihat di situ yang kita harapkan, yang kita inginkan. Jangan biarkan hati kita terlalu mati sehingga melihat musola masuk ke rumah, melihat masjid masuk ke rumah, mendengar azan masuk ke rumah. Maka kita perhatikan, kita ketika meletakkan gadget kita di suatu tempat, kemudian kita pergi meninggalkan dia ada sejenak, kemudian dia berdering ada orang menelpon, lalu sibuk mencarinya. Ini azan Allah yang panggil. Namun tidak sibuk, kita sudah selesai. Nanti tunggu qomat, nanti tunggu takbir, nanti tunggu salat, nanti di salat. Ya, maka ini ujian besar. Ini ujian besar bagi kita. Fitnahnya besar sekali di zaman sekarang. Fitnahnya besar sekali di zaman sekarang. Maka sekali lagi, waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita manfaatkan sisa-sisanya. Kata saya atau melihat saya masih kecil. Atau ini si apa saya atau sama nama beliau Davin ya, masih kecil, tapi tidak tahu mungkin dia lebih duluan wafat daripada anda yang sudah tua. Saya juga nggak tahu, mungkin anda duluan wafat daripada anda. Kan tidak ada yang mengetahui kapan dia meninggal, tidak ada yang mengetahui jarak usianya berapa tahun, tidak ada yang mengetahui. Nah, kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk ketaatan, untuk kebaikan, segera dan jadilah orang yang memberikan manfaat untuk orang lain. Karena manfaat yang diberikan kepada orang lain akan menjadi manfaat untuk kita di akhirat. Berbagi dengan orang lain sama kita. Allah tidak pernah merangkul antum orang berbagi semua adalah tidak pernah. Bahkan zakat saja dengan semua hal yang berapa keluarga kecil keluarga dibandingkan yang tersisa. Dan itu kotoran yang dikeluarkan sebenarnya. Nah, lagi ya, ikhwan rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua istiqomahkan di atas ilmu dan belajar, ya. Manfaatkan waktu kita, ya. Manfaatkan sebelum penyesalan itu tidak ada manfaatnya, ya. Makanya Ali bin Abi Thalib, saya pernah sampaikan kemarin, Ali bin Abi Thalib mengatakan, jadilah kalian anak-anaknya akhirat. Jadi sibukkan diri kalian dengan akhirat. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja. Allah memerintahkan kita bekerja.
bahkan hukumnya wajib bagi yang berkeluarga. Ya, yang belum berkeluarga sibukkan diri dengan ilmu, sibukkan diri dengan baca Al-Quran, menghafal dan yang lain. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu ya. Dijadikan satu kayak gimana? Iya. Kalau dijadikan satu, mengumpulkan niat, sunnah dengan sunnah ya, sunnah dengan sunnah, maka cukup cukup kalau subuh misalnya, salatul fajr sudah mencukupi daripada tahiyatul masjid. Ya, sudah cukup itu. Jadi antum sholat fajar ya, sholat fajar ya, sudah mencukupi. Namun mungkin itu tidak hadir kemarin ya, kita pernah menyampaikan sebuah firman Allah Subhanahu Wa Taala, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari kiamat nanti orang akan berdiri di hadapan Allah, kata para ulama 300 tahun berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sampai kita tenggelam dengan keringat kita. Alhamdulillah. Nah, apa faedahnya di sini? Kita harus memperbanyak berdiri di hadapan Allah, Namun pertanyaan antum tadi, apakah boleh kita sholat sunnah fajar saja? Maka itu tercukupi. Karena poin dari tahiyatul masjid itu sebelum antum dulu. Namun antum mengambil yang lebih baik. Kata Nabi SAW, khairun minad dunya wa fiha. Salat sunnah fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Makanya orang yang paling kaya, ya orang yang selalu merutinkan salat sunnah fajar. Kemudian salat subuh. Salat sunnah fajar saja memiliki keutamaan begitu besarnya, lalu bagaimana dengan salat subuh berjamaah? Nah, ini harus kita tanamkan pada diri kita, tanamkan pada anak-anak kita yang laki-laki. Ajak mereka. Jangan sampai nanti antum ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kok ini ayatnya aja berangkat ke sholat atau ke masjid, kok anaknya tidak dibangunkan, kok anaknya tidak diajak. Ya, jangan sampai kita lebih mementingkan nyenyaknya tidur mereka dibandingkan mereka terajak ke musola. Bisa jadi nyenyaknya tidur mereka jadi sebab kehancuran bagi kita turunnya azab atau sisanya kita di neraka. Karena perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Dan kita semua pasti tidak mau anak kita terbakar di dunia. Anak antum atau anak kita mendekati tempat masak saja kita larang, khawatir terbakar. Nah, ini kita biarkan dia melakukan hal yang itu bisa mendatangkan azab dari Allah SWT. Maka tugas seorang ayah, tugas seorang ibu yang disampaikan kepada ibunya, mengajarkan anak-anak tentang perkara-perkara agama, ya, terlebih di zaman sekarang. Dunia ini terlalu mudah kita cari. Dan itu harus mudah dengan Nabi SAW. Ketika kita lebih fokus kepada akhirat, kepada urusan agama kita, demi Allah, dunia itu akan mencari. Antum kok bisa seperti itu? Iya, antum lebih dekat dengan pemberi dunia. Dunia itu dihamparkan langsung. Namun sebaliknya, orang yang terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk dengan perkara-perkara dunia mereka, mengumpulkan bekalnya untuk waktu pensiun nanti, mengumpulkan bekalnya untuk kehidupan berikutnya. Namun perkara akhirnya tidak akan pernah mengikuti. Bahkan dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, wa iyyazubillah. Dan diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang tersibukkan dengan dunia, meninggalkan akhiratnya, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan cabut semua hartanya dan turunkan harta bagi dalam jangka waktu yang kami tentukan. Itu harus diperhatikan. Maka kesempatan yang Allah berikan kepada kita manfaatkan. Sudah saatnya kita beralih supaya lebih mementingkan perkara akhirat kita dibandingkan dunia. Ini sudah banyak kita cari. Ya, untuk bayangkan berapa tahun sudah untuk bergelut dengan dunia. Ya, dengan sisa waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin tidak lama. Memanfaatkan waktu itu sebaik mungkin. Allah Taala a'lam wa a'lam. Dan cukup
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.